Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya, Melani Nematunisa, dan teman saya, Jocelyn. Hari ini kami akan mempresentasikan materi akuntansi biaya dosen Pampu Ibu Rila Gentino. Topik yang kami bahas kali ini adalah biaya overhead pabrik metode single level. Jadi secara singkat di materi ini kami bakal bahas tentang gimana perusahaan ngitung biaya overhead pabrik pakai satu tarif saja. Dalam dunia produksi, setiap barang yang kita hasilkan tentu memiliki biaya. Biaya produksi sendiri merupakan total pengeluaran yang digunakan untuk menghasilkan barang jadi. Secara umum, biaya produksi terdiri atas 3 unsur utama. Yang pertama, biaya bahan baku langsung. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga, biaya overhead pabrik atau yang biasa disebut BOP. Nah, BOP ini yang sering kali menjadi tantangan bagi perusahaan karena sifatnya tidak langsung namun tetap penting. Selanjutnya, pengertian biaya overhead pabrik. Lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan biaya overhead pabrik? Biaya overhead pabrik adalah semua biaya produksi selain bahan baku dan tenaga kerja langsung. Contohnya, biaya listrik, penyusutan mesin, perawatan peralatan, gaji mandor, dan asuransi pabrik. Tujuan dari pengalokasian BOP ini adalah supaya seluruh biaya produksi dapat dihitung secara lengkap dan proporsional, sehingga perusahaan bisa mengetahui biaya sebenarnya dari setiap produk yang dibuat. Berikutnya pengertian metode single level. Nah, dalam pembebanan biaya per head ada beberapa metode yang bisa digunakan, salah satunya adalah metode single level. Dalam metode ini, perusahaan hanya menggunakan satu tarif pembebanan overhead untuk seluruh produk atau seluruh departemen. Tarif ini ditentukan di awal periode berdasarkan estimasi biaya dan aktivitas produksi dan digunakan secara konsisten sepanjang periode tersebut. Dengan begitu, perhitungan biaya yang lebih sederhana, cepat, dan teratur. Tujuan dan kegunaan. Lalu apa tujuan dari metode ini? Yang pertama, untuk menyederhanakan proses perhitungan biaya overhead. Yang kedua, agar pembebanan biaya dilakukan secara konsisten dan mudah dipantau. Yang ketiga, metode ini juga membantu manajemen dalam perencanaan dan pengendalian biaya, serta memudahkan dalam menghitung harga pokok produksi dan menentukan harga jual produk. Jadi meskipun sederhana, metode ini tetap berperan besar dalam efisiensi produk. Dasar pembebanan overhead. Dalam penerapannya, perusahaan perlu menentukan dasar pembebanan overhead yang sesuai. Beberapa contoh dasar pembebanan antara lain: yang pertama, jam kerja langsung, yang kedua, jam mesin, yang ketiga, unit yang diproduksi, yang keempat, biaya tenaga kerja langsung. Misalnya pabrik tekstil biasanya menggunakan dasar jam kerja langsung karena banyak aktivitasnya yang dilakukan oleh tenaga manusia. Sedangkan pabrik otomotif lebih tepat menggunakan jam mesin karena sebagian besar prosesnya bergantungan dengan penggunaan mesin. Dengan memilih dasar pembebanan yang tepat, perusahaan bisa menghitung biaya dengan lebih akurat dan efisien. Sekarang kita bahas bagian yang paling penting, yaitu untuk cara menghitung tarif overhead pabrik. Rumusnya adalah tarif overhead sama dengan estimasi total biaya overhead dibagi dengan estimasi total dasar pembebanan. Tarif ini biasanya ditentukan di periode akuntansi awal dan digunakan sepanjang periode berjalan. Contohnya misalnya seperti total biaya overhead pabrik selama satu periode sebesar 60 juta dan total jam kerja langsung 12.000 jam. Maka tarif overheadnya adalah 60 juta dibagi dengan 12.000 jam, hasilnya menjadi 5.000 per jam. Setelah dapat tarifnya, langkah berikutnya adalah menghitung berapa overhead yang dibebankan ke tiap produk. Rumus sederhananya adalah BOP produk sama dengan tarif BOP dibagi dengan pemakaian dasar pembebanan produk tersebut. Contohnya, produk A butuh 3.000 jam kerja langsung, maka biaya overhead yang dibebankan ke produk itu adalah 3.000 dikali 5.000, hasilnya dengan 15 juta. Di
Di sini kita bisa tahu berapa total biaya overhead tiap produk dengan mudah. Sekarang biar lebih jelas, kita lihat contoh kasusnya. Total biaya overhead pabrik adalah 80 juta. Total jam mesinnya 8.000 per jam. Maka tarif overheadnya adalah 80 juta dibagi dengan 8.000, hasilnya menjadi 10.000 per jam. Kalau produk X menggunakan 1.500 jam mesin, maka overhead untuk produk X adalah 1.500 dikali dengan 10.000, hasilnya menjadi 15 juta. Jadi semakin banyak jam mesin atau tenaga kerja yang dipakai, semakin besar beban overheadnya. Dari hasil perhitungan tadi, bisa kita lihat bahwa setiap produk mendapatkan porsi biaya overhead sesuai pemakaian dasarnya. Ini penting banget karena di sini perusahaan bisa tahu produk mana yang lebih efisien dan mana yang butuh perbaikan. Kalau ada produk yang menyerap overhead terlalu banyak, artinya proses produksi kurang efisien dan perlu dievaluasi. Sistem overhead single level pun punya beberapa kelebihan. Yang pertama itu adalah mudah diterapkan dan tidak butuh sistem akuntansi rumit. Yang kedua, perhitungannya cepat dan jadi efisien. Yang ketiga, cocok untuk produksi massal atau produksi jenis. Yang keempat adalah membantu perencanaan dan pengendalian biaya produksi. Karena itulah sistem ini sering dipakai di perusahaan kecil atau menengah dengan jenis produk yang seragam. Tapi tentu saja ya, sistem ini juga punya yang namanya kekurangan. Yang pertama, kurang akurat kalau perusahaan produksi banyak jenis barang yang berbeda. Yang kedua, bisa menyebabkan pembebanan biaya tidak adil antara produk. Yang ketiga, tidak mencerminkan pemakaian sumber daya yang sebenarnya. Yang keempat, dan sistem ini juga kurang fleksibel kalau proses produksi berubah di tengah periode. Selanjutnya pada slide ini kita dapat melihat perbandingan antara metode single level dan metode multi level dalam pembebanan biaya overhead. Pada metode single level, perusahaan menggunakan satu tarif overhead yang berlaku untuk seluruh departemen produksi. Sedangkan pada metode multi level, setiap departemen memiliki tarif overhead masing-masing sesuai karakteristik dan aktivitasnya. Dari segi tingkat ketelitian, metode multi level memberikan hasil yang lebih akurat karena pembebanannya disesuaikan dengan penggunaan sumber daya di tiap departemen. Namun proses perhitungannya menjadi kompleks dan memerlukan waktu yang lebih lama. Jadi bisa disebutkan sistem ini cocok untuk usaha yang masih sederhana dan jenis produknya mirip-mirip. Nah, dari pembahasan tadi kita bisa simpulkan bahwa overhead single level adalah metode pembebanan biaya overhead pabrik menggunakan satu dasar pembebanan saja. Sistem ini cocok digunakan di perusahaan dengan proses produksi sederhana dan program produk yang seragam. Kelebihannya adalah mudah dan efisien, sedangkan kekurangannya kurang akurat untuk perusahaan yang banyak jenis produknya. Walaupun sederhana, metode ini tetap menjadi dasar penting sebelum memahami sistem pembebanan biaya yang lebih kompleks seperti multi level. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kekurangannya dalam penyampaian, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.